saja, judul kali ini adalah Peduli Generasi dengan Investasi. Perkenalkan, saya Yustika Fitri dari Fakultas Keperawatan Kelompok 3 KKN Back to Village Universitas Jember. Oke, baik. Kenapa kita saat ini membahas tentang ASI? Kenapa sangat penting sekali? Dikarenakan cakupan ASI eksklusif di Indonesia sendiri itu masih sebesar 61,33% dari data yang terbaru didapatkan. Padahal target pemerintah itu adalah rata-rata pemberian ASI harus minimal 80%. Kemudian kita perlu ketahui nih terkait dengan anatomi atau bagian-bagian dari payudara itu sendiri. Nah, di sini yang saya kotak merah ini merupakan bagian yang biasanya digunakan oleh bayi untuk menyusu gitu. Di sini terdapat puting seperti itu, kemudian areola. Nah, areola ini yang ada di pinggiran puting itu merupakan area yang bisa untuk mensuplai atau menghasilkan air susu ketika bayi melakukan proses menyusu seperti itu. Jadi sebenarnya sangat penting sekali untuk ibu-ibu itu mengetahui bagian dari payudaranya. Dan juga nanti kita bahas untuk perlekatan dan juga posisi bayi ketika menyusui seperti apa. Oke, kemudian di sini ada pengertian ASI. Nah, ASI itu merupakan air susu ibu yang dihasilkan oleh ibu dan mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi ada banyak sekali manfaat dan juga nutrisi lengkap yang ada pada ASI itu sendiri gitu. Kemudian IMD itu apa sih? IMD itu adalah inisiasi menyusui dini yang merupakan proses membiarkan bayi menyusu sendiri segera setelah lahir sampai 1 jam pertama setelah kelahiran. Jadi setelah bayi itu lahir dengan segera biasanya bayi akan menyusu atau diminta oleh tenaga kesehatannya untuk melakukan proses menyusui ketika bayi baru saja lahir. Karena tetes pertama dari air susu ibu itu mengandung banyak sekali manfaat dan itu merupakan momen emas bagi bayi untuk mendapatkan nutrisi yang lengkap. Seperti itu. Kemudian, ASI eksklusif. ASI eksklusif ini merupakan pemberian ASI, yaitu hanya diberikan ASI selama 6 bulan. Dalam waktu kurun 6 bulan ini, kebutuhan bayi itu cukup dengan ASI saja sebenarnya, begitu karena kandungan-kandungan dalam ASI ini sangat bisa memenuhi kebutuhan bayi dalam usia 6 bulan tersebut, tanpa dicampur dengan makanan lainnya. Seperti itu idealnya. Kemudian, selanjutnya, manfaat ASI bagi bayi itu sangat banyak sekali. Nah, di sini sudah saya rangkum beberapa di antaranya. Yang pertama itu adalah sebagai nutrisi lengkap. Jadi, banyak sekali nutrisi-nutrisi, baik itu karbohidrat, lemak, protein, dan juga mikronutrien lainnya yang terkandung di dalam ASI. Kemudian, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, ASI ini bisa digunakan sebagai antibodi bagi bayi. Seperti halnya kita ketika makan, itu kan sebagai sumber energi juga, sebagai sumber untuk kita memunculkan antibodi, seperti itu. Jadi, sama saja. Cuman dalam artian di sini, bayi itu cukup dengan memberikan ASI itu sudah sangat lengkap sekali nutrisinya. Selanjutnya, meningkatkan kecerdasan mental, emosional, spiritual, dan sosial. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan dari organ-organ tubuh si bayi. Kemudian, mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Jadi, ASI itu memang sudah seperti didesain, oh ini sangat cocok untuk bayinya, seperti itu. Jadi, tidak tidak ada istilahnya ASI ini tidak cocok untuk bayinya, tidak seperti itu. Jadi antara ibu dan bayi ini pasti ada memiliki keikatan seperti itu. Kemudian gigi, langit mulut, dan rahang tumbuh sempurna. Nah, ini berkaitan juga dengan pertumbuhan bayinya gitu. Kemudian memiliki komposisi lemak, karbohidrat, kalori, protein, dan vitamin yang lengkap. Kemudian dapat melindungi dari penyakit infeksi dan juga alergi. Nah, ini berhubungan dengan antibodi tadi setelah merangsang kecerdasan saraf dan meningkatkan kesehatan serta kecerdasan secara optimal. Selanjutnya,
Menyusui ini juga bermanfaat bagi ibu dikarenakan dengan menyusui akan terjalin sebuah kasih sayang atau memiliki ikatan yang lebih erat antara ibu dan juga bayinya. Kemudian membantu menunda kehamilan. Jadi selama proses menyusui itu dapat dijadikan sebagai KB alami. Dikarenakan itu nanti perannya adalah terjadi perubahan hormon begitu pada ibu bayinya. Jadi ini bisa menjadi alternatif KB alami bagi ibu. Kemudian mengurangi resiko perdarahan, kanker payudara, dan penyakit kardiovaskuler. Kemudian lebih ekonomis dan hemat, ini sudah pasti. Dan memberikan kepercayaan diri serta kepuasan bagi ibu, karena dapat memberikan ASI-nya kepada bayi, seperti itu. Kemudian selanjutnya komposisi dari ASI itu sendiri ada 3 macamnya nih. Ada yang pertama kolostrum. Kolostrum ini dia keluar pada hari pertama ketika kelahiran bayi. Dan biasanya tetes pertama dari ASI itu tuh yang dinamakan sebagai kolostrum yang dilakukan saat inisiasi menyusui dini. Gitu. Kemudian dia ciri khasnya itu memiliki warna kuning dan kental dan dia memiliki zat gizi dan antibodi yang sangat tinggi sekali. Jadi sangat penting melakukan inisiasi menyusui dini untuk mendapatkan kolostrum ini. Kemudian ASI transisi. ASI transisi ini keluar pada hari ke-4 sampai 10 setelah kelahiran bayi. Ini memiliki volume ASI yang sangat melimpah seperti itu. Kemudian untuk kadar kandungan gizinya itu juga semakin meningkat. Kemudian ASI matur. Kemudian ASI matur ini setelah 10 hari sampai dengan seterusnya itu merupakan ASI matur yang mana banyak sekali sumber energi yang bisa didapatkan dari ASI. Nah, ASI matur ini mengandung lemak 4 kali lebih banyak dari ASI awal. Jadi ASI matur ini banyak sekali kandungan lemaknya dibandingkan dengan kolostrum dan juga ASI transisi. Jadi ini sangat baik sekali untuk memenuhi energi, kemudian juga gizi dan nutrisi bagi bayi tersebut, khususnya dalam 6 bulan. Selanjutnya, kebutuhan ASI ini dalam 0 sampai 12 bulan atau sampai 1 tahun. Nah, kita fokus sampai 6 bulannya aja. Jadi, untuk umur 1 hari itu pemberiannya setiap 2 jam sekali. Jadi, semakin lama itu biasanya menyesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti dalam tabel kolom kedua ini, untuk kebutuhannya bisa dibaca juga. Jadi, diharapkan selama 6 bulan ini ASI diberikan secara eksklusif apabila tidak ada kendala baik dari ibu maupun dari bayinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya posisi menyusui. Nah, ini mungkin masih sangat juga ya, mungkin dari masyarakat awam itu menganggap bahwa posisi menyusui ini bebas begitu. Padahal ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan ASI terkait dengan posisi bayinya. Yang pertama diperhatikan adalah seluruh badan bayi tersangga dengan baik. Dalam artian tangan ibu di bagian lengan bawahnya ini dia harus menyangga secara sempurna badan, kaki, dan juga kepala bayi itu harus tersangga dengan baik. Kemudian baik kepala, badan maupun kaki itu dalam posisi yang lurus dan tidak boleh bayi itu menoleh. Jadi kepala, badan, kaki itu harus dalam posisi yang lurus. Nah, bagaimana kok bisa menyusui ke hadapan ibu? Jadi dihadapkan ke tubuh ibu itu secara bersamaan. Jadi kepala, badan, dan kaki itu menghadap ke arah ibu. Itu yang baik. Tujuannya apa? Adalah untuk mencegah supaya tidak mengalami tersedak seperti itu. Dan usahakan sebagai ibu kita juga harus memberikan perhatian dalam artian menjalin kontak mata kepada bayinya begitu. Nah, ini juga bisa dilihat contoh-contoh posisi menyusui nih seperti ini. Jadi kan di sini bisa dilihat juga. Tadi semuanya itu tegak lurus begitu. Lurus, tidak ada bayi itu menoleh atau kepalanya miring, seperti itu tidak ada. Jadi lurus posisinya. Kemudian selanjutnya perlekatan bayi saat menyusui. Nah, ini berkaitan dengan perlekatan mulut bayi itu seperti apa. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya, ini merupakan puting, yang ujungnya itu puting, kemudian di area puting itu kan juga berwarna gelap itu dinamakan sebagai areola. Nah, itu semuanya itu harus masuk ke dalam mulut bayi. Jadi tidak hanya puting saja. Nah, di sini ada beberapa prinsipnya nih.
ada yang pertama itu dagu menempel pada payudara. Jadi dagu anak itu menempel pada kulit payudara ibu, kemudian mulut bayi itu harus terbuka lebar. Kemudian juga sebagian besar aerola yang di sekitar kuping itu diharapkan bisa masuk semua ke dalam mulut, khususnya di aerola bagian bawah itu harus masuk ke mulut bayi supaya bisa merangsang pengeluaran ASI. Kemudian hidung itu diusahakan jangan sampai hidung itu tertutup begitu ya, supaya tidak menghambat dari pernapasannya, serta jangan sampai terjadi perlukaan pada payudaranya, itu supaya tidak lecet. Kemudian selanjutnya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyusui. Yang pertama itu harus mencuci tangan, apalagi kita sekarang ini di masa pandemi sangat-sangat dianjurkan sekali untuk melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah menyusui. Yaitu mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Selanjutnya, sebelum menyusui, sebaiknya mengeluarkan sedikit ASI untuk dioleskan di putih dan juga sekitar putihnya itu atau di aerolanya itu, dan menopang payudara dengan huruf C. Kemudian kemudian tadi itu prinsipnya adalah menyusuinya membuka mulut bayi bisa dengan jari kita atau bisa dengan menstimulasi mendekatkan dengan payudara sehingga mulut bayinya nanti bisa terbuka dan memasukkan puting serta aerolanya itu masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian setelah proses menyusui, melepas pakai itu dengan menekan dagunya atau dengan menggunakan jari kelingking kita untuk sampai ke mulut bayi untuk melepas mulut bayi dari payudara. Kemudian bisa dilakukan gantian nih menyusunya dari payudara kiri, kemudian setelah itu payudara kanan. Seperti itu. Kemudian setelah selesai menyusui, mengeluarkan sedikit ASI lagi, kemudian dioleskan kembali di sekitar aerola dan juga kuping dan dibiarkan kering sendiri. Kemudian jangan lupa untuk menyendawakan bayi dengan tinggikan atau dibopong di pundak seperti itu. Kemudian mencuci tangan kembali dan minum air putih minimal 1 gelas setelah menyusui. Oke, kemudian mungkin ada beberapa dari ibu-ibu yang mungkin ibu pekerja yang tidak memiliki waktu 24 jam di rumah, atau juga ibu-ibu yang memiliki masalah puting dan sebagainya, itu bisa melakukan alternatif yaitu memerah ASI-nya. Nah, memerah ASI ini dapat dilakukan dengan tangan maupun dengan alat pompa ASI. Nah, kalau dengan tangan nih, ada cara-caranya. Yang pertama sudah pasti mencuci tangan. Kemudian terlebih dahulu mengkompres kedua payudara dengan air hangat selama 15 menit. Kemudian memijat ringan ke arah bawah, gerakan melingkar, seperti itu seperti huruf C, seperti pada gambar. Kemudian santai, rileks, dan pikirkan bayi dan tempatkan tangan pada satu aerola. Aerola tuh yang di sekitar ini. Kemudian posisikan ibu jari dan telunjuk berlawanan membentuk huruf C seperti ini, huruf C. Nah, kemudian tekan sehingga air susu ibu itu keluar dan berikan wadah yang bersih seperti itu. Kemudian ini bisa diminum oleh bayi menggunakan sendok seperti itu. Dan ulangi langkah ini sampai terasa cukup seperti itu. Selanjutnya dengan pompa air ini sama, mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan pompa ASI yang benar, yaitu biasanya ada pompa ASI yang elektrik ataupun manual, seperti kita menggunakan suntikan yang besar itu bisa digunakan sebagai pompa juga. Kemudian pompa yang berbentuk corong itu biasanya kurang disarankan karena sulit untuk dibersihkan atau disteril. Dan pompa seperti itu dipompa sesuai dengan petunjuknya sampai dengan cukup dan minum air setelahnya. Kemudian untuk penyimpanannya itu bisa dimasukkan ke dalam botol steril, botol bersih, kemudian disimpan di dalam freezer begitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghangatkan ASI perah ketika akan digunakan? Nah, jadi ASI yang dari freezer tadi kita sudah beku begitu, itu dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian diletakkan di dalam kulkas yang biasa itu.
selama 24 jam supaya agak sedikit mencair. Kemudian ibu juga dapat mengaliri ASI perah beku dengan air dingin, jadi dialiri dengan air dingin supaya bekuannya itu segera mencair. Begitu, kemudian ASI perah beku yang sudah mencair dapat direndam dengan air hangat. Jadi tidak langsung dari freezer lalu direndam air hangat, itu tidak. Jadi harus ada transisinya dulu, bisa dialiri dengan air dingin terlebih dahulu seperti itu, baru nanti direndam dengan air hangat untuk mencair sempurna. Kemudian dapat meletakkan ASI ini ke dalam baskom air hangat juga. Oke, selanjutnya, nah ini masalah-masalah yang umum terjadi pada ibu yang menyusui. Yang pertama itu ada puting lecet dan nyeri. Biasanya ini dikarenakan perlekatan bayi yang kurang tepat, jadi mengakibatkan puting ibu itu menjadi terluka seperti itu. Jadinya ini bisa menghambat dari proses menyusui. Kadang-kala juga ibu merasa kesakitan, kadang-kala juga bayinya merasa kurang nyaman seperti itu. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Itu yang pertama. Yang pertama adalah memperbaiki posisi perlekatan. Seperti yang saya katakan tadi, pokoknya prinsip utamanya itu adalah kepala, tubuh, dan juga kaki itu dalam posisi yang lurus seperti itu. Kemudian lakukan berbagai variasi posisi menyusu seperti yang digambar tadi, sehingga memberikan posisi yang nyaman dan aman sehingga dapat mengurangi nyeri. Kemudian pengolesan air susu ibu sebelum dan juga sesudah menyusui itu juga bisa digunakan untuk memperbaiki penyembuhan lecet tersebut. Begitu. Kemudian selanjutnya, mastitis atau saluran ASI tersumbat. Nah, ini biasanya dikarenakan ya tadi itu lecet yang tidak segera diobati, kemudian terjadi luka dan mengering. Lukanya itu bisa menyumbat juga saluran ASI-nya. Nah, cara mengatasinya itu yaitu dengan tetap menyusui secara sering, jadi ASI itu tetap dikeluarkan begitu. Meskipun lecet itu harus berusaha untuk tetap memberikan atau menyalurkan ASI-nya supaya tidak terjadi penyumbatan ASI. Kemudian memijat lembut ke arah puting dan kompres dengan air hangat setelah dingin secara bergantian. Kemudian menyusukan kembali semua ASI ke payudara tersebut kosong. Dan apabila bayi sudah tidak mau menyusui, pompa ASI dan simpan di dalam freezer untuk mencegah dari penyumbatan ini. Oke, selanjutnya yang mungkin ini banyak dialami juga oleh para ibu, yaitu ini terkait dengan puting yang datar seperti itu. Puting yang datar, mohon maaf ini belum diganti tulisannya. Jadi puting yang datar itu juga bisa menjadi masalah juga ya dalam menyusui sehingga menghambat dari penyaluran ASI-nya. Kadang-kala juga anak itu menjadi tidak mau untuk menyusui karena putingnya itu tidak seperti biasanya seperti itu. Nah, ini bisa diatasi dengan menarik secara lembut puting secara terus-menerus, jadi seperti distimulasi, dirangsang seperti itu, seperti memutar atau menekan di sekitar putingnya di area ini sehingga puting itu minimal dia bisa untuk dihisap oleh si bayinya seperti itu. Jadi sering-sering untuk distimulasi bayi menyusui sehingga nantinya itu bisa membuat putingnya sedikit bisa membantu mengatasi dari tenggelamnya puting seperti itu. Jadi fokusnya di sini adalah merangsang untuk menyusui seperti itu supaya terbiasa putingnya itu dapat muncul kembali seperti itu. Atau juga bisa menggunakan tadi itu pompa manual menggunakan suntikan tabung suntikannya itu digunakan untuk menghisap si putingnya secara perlahan, itu juga bisa digunakan sebagai alternatif. Kemudian yang ini adalah ini namanya itu bayinya tidak mau menyusui, jadi tidak mau menyusu dari puting ibu, sehingga diperlukan alternatif lain, yaitu menggunakan sendok dan juga alat untuk memasukkan ASI lainnya untuk ke bayinya, jadi sehingga kebutuhan ASI-nya itu tetap terpenuhi. Nah, supaya bayi ini tidak mengalami tidak mengalami namanya itu adalah kalau tidak salah itu gagal ASI. Jadi bayinya ini tidak mau menyusu langsung dari ASI-nya. Nah, itu biasanya disebabkan karena bayi terlalu sering
digunakan empeng, bayi terlalu sering menggunakan dot, seperti itu. Jadi pencegahannya supaya bayi itu tidak mengalami buta puting namanya, itu bisa menghindari pemberian empeng, kemudian menghindari pemberian dot secara terus-menerus, dan pemberian ASI, misalkan ASI perah atau susu formula, itu bisa digunakan dengan sendok dan pipet, squid, seperti itu. Hindari penggunaan dot dan juga empeng karena ini dapat mempengaruhi dari kemauan bayi untuk menyusu langsung dari payudara ibu. Kemudian jangan paksa bayi untuk menyusui karena bayi dapat mengalami trauma menyusu pada payudara ibu. Jadi usahakan menyusui bayi itu ketika bayi memang membutuhkan. Gitu. Dan selanjutnya sangat penting sekali juga peran keluarga terhadap proses menyusui yang dialami oleh ibu, yaitu memberikan suplai makanan terbaik bagi bayi, kemudian memastikan ibu istirahat dengan cukup, mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif, mendukung gizi seimbang ibu, jadi tetap diperhatikan untuk gizi seimbangnya, kemudian ciptakan suasana rumah yang damai, karena psikologis ibu itu juga akan mempengaruhi dari pengeluaran ASI-nya. Apabila mungkin ibunya itu stres, banyak pikiran, kemudian cemas, ini juga bisa mempengaruhi dari pengeluaran ASI-nya. Jadi usahakan tetap menjaga psikologis dan juga mental ibu. Oke, kemudian ini kita masuk ke serba-serbi MPASI. Jadi MPASI ini merupakan makanan pendamping air susu ibu yang diberikan mulai usia bayi itu 6 bulan. Atau biasanya di usia di bawah 6 bulan itu biasanya juga ada diberikan MPASI, tapi ini harus konsultasi juga dengan bidan atau dokter anaknya. Nah, MPASI ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bayi dikarenakan setelah usia 6 bulan atau setelah masa ASI eksklusif, kebutuhan bayi akan gizi itu juga akan semakin besar. Jadi diperlukan makanan pendamping. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI ini. Kita lihat terlebih dahulu nih kebutuhan bayi terhadap gizinya itu seperti apa. Jadi semakin dia itu bertambah usianya, kebutuhan akan nutrisinya juga akan semakin tinggi seperti itu. Jadi diperlukan makanan tambahan lainnya, tidak serta-merta seterusnya harus ASI terus. Jadi bertahap kita berikan makanan pendamping ASI sampai nanti bayi itu disapih seperti itu. Nah, ini strategi pemberian MPASI-nya. Yang pertama, tepat waktu. Jadi berikan MPASI itu tepat waktu, minimal mulai usia bayi itu 6 bulan atau setelah masa ASI eksklusif selesai. Itu baru boleh diberikan MPASI makanan pendamping air susu ibu, baik berupa mungkin bubur bayi, baik itu nanti buatan rumah sendiri atau mungkin bubur bayi instan dan sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan bayinya terkait dengan konsentrasinya atau teksturnya, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian adekuat ini dalam artian gizi yang diberikan itu harus seimbang, harus mengandung nutrisi yang baik gitu, yang bisa mencakup energi protein dan juga mikronutrien yang lainnya, karbohidrat, lemak, vitamin dan sebagainya. Kemudian aman dan higienis, sudah pasti dalam pemberian MPASI ini harus menggunakan bahan, kemudian cara dan juga alat yang aman serta higienis seperti itu. Kemudian MPASI juga diberikan secara konsisten dan sesuai dengan sinyal laparnya si anak. Oke. Bentar. Oke, selanjutnya pemberian ASI itu dapat ketika anak mulai bisa duduk tegak dengan leher atau memiliki ketertarikan dengan makanan lainnya, kemudian anak bisa lebih merasa sering lapar, itu bisa mulai diberikan MPASI. Pokoknya ketika bayi itu mulai usia 6 bulan itu merupakan tanda bahwa anak itu memerlukan MPASI. Selanjutnya, ini ada beberapa hal berkaitan dengan usia bayi, terkait dengan frekuensi, jumlah, tekstur, dan juga responsif dari bayinya. Dalam artian di sini pemberian MPASI itu harus disesuaikan juga dengan usia bayi. Begitu.
itu. Jadi pada usia bayi itu 6 bulan atau saat mulai awal diberikan makanan pendamping ASI, itu frekuensinya itu biasanya 2 kali dalam sehari. Jumlahnya bisa 2 sampai 3 sendok. Kemudian teksturnya itu tekstur yang benar-benar sangat halus sekali. Jadi kan karena dari transisi ASI yang cair, jadi tidak boleh langsung diberikan makanan yang kasar seperti itu. Dan jangan memaksa bayi untuk mau memakan karena ini masih proses transisi, jadi diusahakan tidak terlalu memaksa bayi gitu. Kemudian pada saat usia bayi itu 6 sampai 9 bulan ini ditingkatkan lagi terkait dengan frekuensinya, bisa 2 sampai 3 kali sehari dengan makanan selingan atau snack bayi, bisa biskuit atau puding dan sebagainya. Kemudian juga jumlahnya ditingkatkan, teksturnya ini bisa lebih kental begitu. Dari yang sebelumnya itu halus dan encer, bisa ini ditambah lagi teksturnya menjadi lebih kental tapi dalam tekstur yang halus seperti itu. Kemudian juga didukung juga nih, ibu harus mendukung pemberian MPASI ini. Jadi tetap meskipun bayi ini kesulitan, carilah alternatif menu lainnya yang bisa menjadi favorit bagi bayinya. Kemudian pada saat usia 9 sampai 12 bulan ditingkatkan lagi terkait dengan frekuensi, jumlah tekstur dan juga responsifnya itu. Teksturnya di sini bisa lebih kasar juga, di sini yang kasar atau yang halus. Kemudian juga bisa ditambah dengan finger food. Itu adalah makanan yang dapat dipegang oleh bayi, baik itu bisa buah-buahan, biskuit atau stick jajanan stick seperti itu yang tentunya tetap diperhatikan kandungan gizinya seperti itu. Oke, selanjutnya pada saat usia bayi 12 sampai 24 bulan sampai dengan usia 2 tahun itu bisa lebih sering lagi diberikan makanan pendamping ASI-nya 3 sampai 4 kali makan dan juga makanan selingan seperti snack puding tadi itu, kemudian juga jumlahnya ditingkatkan. Teksturnya ini bisa menggunakan tekstur yang lebih kasar lagi juga tidak apa-apa. Dalam artian di sini sudah boleh makan makanan menu keluarga seperti itu. Oke, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan juga nih dalam pemberian makanan pendamping air susu ibu, yaitu pastikan kebersihan tangan dan juga peralatan serta bahannya itu sudah pasti. Mencuci tangan dan mencuci bahan serta peralatannya. Kemudian juga menyimpan makanan itu di tempat yang bersih dan juga aman, dan pisahkan talenan yang digunakan di masakan yang biasanya dengan yang digunakan untuk bayi. Biasanya kan takutnya nanti bekas cabai digunakan untuk MPASI nanti kan kepedesan gitu. Kemudian juga diperhatikan protein hewani itu sangat penting sekali untuk bayi. Jadi protein hewani ini bisa didapatkan dari telur, dari ikan, dari udang. Jadi protein hewani ini menjadi paling penting gitu. Kemudian juga bisa dibarengi dengan protein nabati dari tahu, tempe dan sebagainya. Kemudian juga daging-dagingan, kemudian madu ini diberikan setelah bayi berusia 1 tahun gitu. Setelah bayi berusia 1 tahun, kemudian buah-buahan dan memperhatikan kebersihan tangan anak juga, karena biasanya anak juga memasukkan tangannya jari-jarinya ke dalam mulut. Kemudian hindari juga pemberian makanan yang terlalu manis atau terlalu tinggi lemak, dan hindari juga pemberian penyedap rasa tambahan. Jadi harus takar jangan terlalu berlebihan. Kemudian pisahkan talenan tadi, perhatikan kebersihan alat masak, kemudian minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori juga. Dan pastikan bahan-bahannya itu fresh. Kemudian cara menyimpan MPASI-nya, nah ini perlu diperhatikan juga bahwa bakteri itu dapat menyebabkan kontaminasi pada pemakan makanan juga, jadi harus diperhatikan penyimpanannya. Nah, harus disimpan di dalam lemari pendingin atau suhu yang kurang dari 5 derajat Celcius. Kalau misalkan MPASI-nya itu dibuat dalam porsi yang besar, bisa digunakan dalam 1 hari itu 2 sampai 3 kali, itu bisa disimpan di kulkas terlebih dahulu gitu. Kemudian menyimpan bahan daging dan juga ikan itu di dalam wadah plastik dan juga dipisah dengan bahan makan lainnya. Kemudian seluruh makanan itu disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tertulis pada kemasan dan tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa. Jadi perlu diperhatikan juga kadaluarsanya. Dan makanan itu harus disimpan di lemari pendingin. Tidak boleh digunakan kembali setelah berada di luar lemari pendingin selama 1 jam atau lebih. Kemudian mencairkan makanan beku
itu menggunakan microwave atau dimasak kembali seperti itu. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan dalam menjaga makan sehat bayi dan balita. Jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan baru. Jadi itu dalam pemberian makanan pendamping ASI harus dilakukan pemberian menu yang berbeda-beda, yang bervariasi, supaya bayi itu tidak merasa bosan. Kemudian juga matikan TV, komputer atau gadget itu saat makan berlangsung supaya supaya tidak mengganggu dari proses pemberian nutrisinya. Kemudian juga batasi pemberian jus buah karena jus buah itu sejujurnya masih belum bisa diberikan pada bayi ya, karena nutrisinya juga bisa dibarengi dengan asinya itu sendiri. Kemudian tawarkan selingan makanan sehat seperti snack-snack bayi seperti itu. Kemudian berikan beberapa variasi pilihan rasa. Dan waktu makan bukanlah hanya tentang makanan. Dalam artian, waktu makan ini bisa digunakan oleh ibu untuk berinteraksi dengan bayi atau berkomunikasi dengan bayi seperti itu untuk menjalin ikatan yang lebih erat lagi. Kemudian jangan paksa anak untuk makan. Jadi pastikan jangan memaksa anak untuk makan supaya anak itu juga tidak trauma untuk makan seperti itu. Oke, mungkin tadi sudah sangat jelas sekali ya terkait dengan posisinya, pelekatannya, dan saya harap di sini juga semuanya paham terkait dengan yang saya sampaikan.